ana ajazibihi wa in kana huwal jazi. Meskipun Allah yang beri pahala, Allah semua itu amalan semua pasti Allah yang beri pahala. Tapi maksudnya adalah ta'zimu jazaihi. Allah mengagungkan balasan pahala ibadah puasa lebih mulia. Wa qauluhu as-shaumu junnatun, ma'nahu puasa itu junnah, perisai. Warrofas ya tadi, kalau lagi puasa nggak boleh berkata keji ya, nggak boleh mencaci ya, katakan. Nah, falyakul ini soim tadi itu maksudnya kalau lagi begitu puasa ada yang ngajakin berantem atau apa, katakan dalam hati saya ini lagi puasa. Itu maksudnya apa? Annahu yuzakiru nafsahu bisawm, buat ngingetin dirinya bahwa dia lagi puasa, jangan sampai rusak pahala puasa. Makanya kalau Syekh Mutawali Asyarawi itu dari Mesir, dia bilang puasa itu secara niat yang dilafazkan kan kita sehari sebelumnya ya, intinya kan begitu. Kalau puasa wajib niat itu harus sehari sebelumnya, nggak boleh. Sebetulnya kita disuguhkan di TV itu niat puasa biasa pas sahur, jadi orang taunya sahur baru niat, padahal sebenarnya kalau puasa wajib harus malam sebelumnya. Kalau mazhab Maliki ada yang langsung niatnya 1 bulan penuh. Tapi kalau di kita mazhab Syafi'i per hari. Semalam. Makanya biasanya kalau yang ikut tarawih jamaah pasti itu enggak ketinggalan niatnya. Karena dibaca. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati ilaiha. Memang kadang-kadang yang lagi enggak kedapatan jamaah tarawihnya sendiri lupa tuh. Hati-hati Pak. Ya. Karena itu wajib. Dan kalaupun nggak membaca, dalam hati yang penting niat. Niat itu kan intinya dalam hati. Kalau saya besok mau puasa lagi, itu cukup. Itu bedanya. Kalau puasa sunnah, Bapak bangun kesiangan, masa habis subuh tidur lagi, belum sempat makan, nggak sarapan, udah gue terus puasa sunnah aja, sah. Kalau puasa sunnah, niatnya baru pas karena mumpung belum sarapan dan terus saja dah puasa nggak makan, itu sah kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak bisa, dia harus sebelumnya sudah diniatkan. Nah itu, jadi kata Syekh Mutawali, kita niat puasa itu sejatinya sehari sebelumnya. Tapi sebetulnya dalam hati sepanjang kita puasa itu banyakin nyebut itu tadi tuh, saya lagi puasa, ini soim, buat ngingetin. Kita berangkat kerja kan, MGC macet, biasa kalau macet kan udah pasti ada aja yang berantem kan, senggolan dikit, wah saya lagi puasa, dalam puasa, iya Pak, maaf Pak, udah jalan gitu. Nah itu maksudnya, jadi sering-sering disebut di dalam hati, kata Syekh Mutawali. Kemudian la khulufu fami shaim, nah itu tadi bau mulut orang puasa itu juga kiasan, ibarat ya. Nah kemudian faedah selanjutnya adalah taksisu dukhulihimul jannah bibabir royan, mengkhususkan masuk ke dalam pintu surga bernama ar-royan. Maksudnya apa? Muyyizu bizalikal bab litamayyuzi ibadatihim wa syarafiyah, untuk membedakan kemuliaan ibadah puasa dengan ibadah lainnya tadi itu ya. Wa amma sholatul malaika, dan adapun sholawat malaikat kepada orang yang puasa, iza ukilaido, apabila ditawari makan atau dihidangkan makan, fa inna tarakahu ta'am ma'a khudurhi baina yadayhi, ketika dia meninggalkan makanan itu, maksudnya enggak makan ya. Kalau saya ingat tuh Pak Amin Rais dulu di Jogja, beliau kan rutin puasa Nabi Daud. Setelah nazar waktu itu lama nggak punya anak, kemudian pas umroh dia nazar kalau punya anak dia puasa Daud satu. Nah itu triknya gini kalau Pak Amin Rais, kalau waktu di kampus ada seminar, pas jatah hari itu dia lagi puasa. Kan kalau di seminar pasti ada prasmanan kan, dia nyendok tuh, jadi buat ngargain panitia ikut nyendok nanti. Nanti habis nyendok dikasihin ke orang, saya nyendok nih, terus nih makan, udah beliaunya ke tempat lain istirahat. Itu salah satu triknya untuk menjaga perasaan juga orang yang menghidangkan makanan. Wa amma takfirul khati'at, nah ini faedah yang kedua tadi, menghapus dosa kecil. Falizalika, ini karena hadis Nabi mengatakan
Ramadan ila Ramadan mukaffiratul bainahuma. Dari Ramadan ke Ramadan lagi itu adalah sarana untuk terhapusnya dosa di antara keduanya. Izat stanab tal kabair, apabila dia meninggalkan yang dosa besarnya. Jadi dosa besar nggak masuk. Dosa besar itu harus dengan taubat, menyesali, meresapi dan tidak mengulanginya lagi. Makanya Syekh Mutawali juga bilang ketika mau masuk Ramadan itu kalau bisa juga disertai dengan tobat. Kita renungi dosa besar kita, sesali, mungkin kita pernah tanpa sengaja melukai hati orang tua, maka suruh datang minta maaf. Jadi sebelum, bukan pas di Lebaran. Bagusnya itu sebelum masuk Ramadan. Tadi makanya Bapak bilang di tarhib, di tawakuf ini udah kita Pertamina udah kembali dari jangan ada ganjaran. Nah nanti masuk Ramadan itu dosa kecilnya tinggal digerus dah tuh sama ibadah puasa kita, ya. Itu. Nah kemudian faidah yang selanjutnya kasrus syahwat, memecah syahwat. Fa innal ju' wa zama yaksirani syahwatan, karena orang lapar dan haus itu dia memecah syahwat untuk berbuat maksiat. Syahwat itu Pak yang bahaya kalau dia ngumpul. Syahwat kalau kekumpul itu yang bahaya. Tapi kalau dia pecah syahwatnya itu udah enggak. Nah puasa itu memecah syahwat kita. Syahwat kan kalau ngumpul kencang dia dorongannya, ketemu aja salurannya, habis sudah. Ya kan? Nah itu jadi ketika puasa itu syahwat kita dipecah ya karena lapar dan haus itu. Kemudian nah disebut juga puasa itu tadi tameng wal wija itu di sini dikatakan huwa raddu unsayil fakhli. Ini menarik nih bahasanya. Kalau fikih kan kalau dulu kan belajar fikih itu harus gantak bahasanya. Ya. Huwa raddu unsayil fakhl. Jadi kalau saya cek di kamus itu raddu itu batang, unsai itu 2 kantong biji, ya zakar. Al-fakhl itu di sini dikatakan al-fakhl itu kuwatu zakar yang mengeras. Jadi kalau bahasa kita ngaceng mungkin ya. Iya kan? Wa raddu unsail. Wija itu maknanya zakar yang mengeras yang diantara 2 kantong. Nah, ereksi, iya bener itu bahasa halus ya. Bahasa halusnya ereksi. Jadi puasa itu ngurangin itu tuh. Jadi bahasa sederhananya orang kalau puasa itu jarang ereksi gitu dah bahasa ereksi. Syahwatnya karena mecah tadi. Netoy. Ya kan orang puasa kan lemes buannya. Ada cerita buru-buru gua lagi mikirin lapar, kan kayak nafsu dah. Orang maunya makan kan gitu. Nah itu kalau secara harfiah begitu, ya. Kasrasaum li syahwat, manzilatul raddil insaid fi hasmi syahwat. Jadi syahwatnya tuh terpecah. Karena kenapa nih tadi? Inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Karena semuanya setan berjalan masuk di dalam aliran darah anak Adam. Fadhayaku masalikahu bilju, dan aliran darah itu menyempit ketika dia lapar. Jadi kalau orang puasa aliran darahnya nyempit, syahwatnya terpecah, insya Allah tidak terkena ya mengikuti syahwat. Wa amma taksiru sadaqat, dan faedah selanjutnya, dan 2 lagi nih ya. Faedah selanjutnya yaitu memperbanyak sedekah. Orang kalau di bulan Ramadan, itu apalagi tradisi kita Indonesia, takjil itu ya. Jadi dulu saya kalau pas di Jogja itu kalau udah masuk bulan Ramadan, sebelum masuk Ramadan tuh kita udah megang list jadwal masjid yang ngadain takjil. Hari ini di mana nih? Oh, Masjid Keraton. Keraton pasti tiap hari. Hari ini masjid mana? Masjid Sudirman. Hari ini masjid mana? Pokoknya udah sore itu kita ke masjid mana gitu. Ya, kalau lagi stok duit menipis bulan puasa itu. Ya, ada istilahnya Maidatur Rahman, makanan Rahman ya, dari Allah langsung itu ya, melalui perantara itu. Nah jadi
di bulan Ramadan juga memperbanyak sedekah. Fahassahu zalika ala it'amil ja'i, ya. Kenapa? Karena orang puasa itu iza ja'a, ketika dia lapar, tazakkara ma indahu minal jud', dia teringat ketika lapar sehingga mendorong untuk memberikan makan kepada orang yang lapar. Jadi merasakan, wah ini loh rasanya lapar. Kalau kita nanti melihat orang sedang butuh makanan, kita memberi. Ibaratnya ada pepatah gini, fa innama yarhamul usyaqa man asyqa. Sesungguhnya orang yang merasakan kasih sayang orang yang mencinta, merindu, itu orang yang merasakan rindu. Gak mungkin orang merasakan nikmatnya rindu kalau dia nggak pernah rindu. Maksudnya begitu. Waqad balagona anna Sulaiman. Nah ini Nabi Sulaiman sama Nabi Yusuf, la yaqulu hatta yaqula jami'ul mu'allaqina muta'alliqina bihi. Jadi Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf itu dia nggak makan sebelum orang-orang di sekitarnya yang berhubungan sama dia makan dulu. Baru Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman makan. Ketika ditanya sama rakyatnya, akhafu an asba'a fa an sajai. Kenapa ente kok makan belakangan dulu? Kata Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf, akhafu an asba'a fa an sajai. Saya takut ketika saya kenyang, saya lupa sama yang lagi lapar. Itu Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman. Wa amma tawfirut ta'ah. Kemudian faedah yang selanjutnya melanggengkan ketaatan. Sama, dia orang puasa mendorong orang, kalau lagi puasa kan bawaannya pasti pengennya ibadah terus. Apalagi di Ramadan, ya kan? Kayaknya ketinggalan tarawih aja kita kayaknya nyesel banget. Ya kan? Nah alhamdulillah kalau masih manggut tuh, berarti rasakan nikmat itu. Iya. Karena memang kalau kata anak Jaksel, vibes-nya, suasananya, nuansanya begitu Ramadan. Jangankan yang wajib, yang sunnah aja kita kelewat, kayaknya kita kerasa rugi gitu. Itu salah satu faedah bulan Ramadan, bulan puasa gitu kan. Kalau di bulan lain, ya, tiba kita nggak sholat dua kayaknya biasa aja. Kalau Ramadan tuh, aduh saya belum ngaji, belum tadarus, tuh kayaknya kepikiran banget. Sampai nangis kadang, alhamdulillah itu tuh. Nangisnya nangis apa nih? Gak ada bukaan apa-apa. Iya. Nah makanya, faedah selanjutnya adalah wa amma syukru alimil khafiyat. Dia bersyukur karena jadi tahu hal-hal yang rahasia-rahasia tersembunyi dari puasa. Idza shoma arafa nikmatallahi alaihi. Ketika dia puasa, dia tahu nikmat Allah. Fisiba waroi, di dalam waktu kenyang dan waktu kalau lapar kan jadi kenyang, kalau haus jadi apa? Maksudnya jadi nggak haus gitulah dalam keadaan itu. Fasyakara halizalik. Nah, kita bersyukurnya tuh lebih terasa kayak gitu. Kata saya Judi. Kenapa? Fa innan ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Karena sesungguhnya nikmat itu kita nggak tahu kadar nikmat itu rasanya segimana. Kata saya Judi, illa bifaqdiha, kecuali kalau udah ngerasain kehilangan. Ibaratnya begitu. Kita punya motor misalnya PCX gitu kan. Itu waktu kita punya ya kita senang, tapi nikmatnya tuh kadar nikmatnya yang kita rasain itu sebenarnya kita belum tahu segimana nikmatnya sih bagi saya. Tapi begitu itu hilang motor,